Dani Pomanto ungkap alasan pilih Azhar Arsyad maju Pilgub Sulsel. Makassar, rakyat Sulsel. Teka-teki siapa pendamping 02 untuk Mohram dan Pomanto atau akrab disapa Dani Pomanto di pemilihan gubernur Pilgub Sulsel terjawab sudah. Pria berlatar belakang arsitek itu memilih Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Dani Pomanto memiliki alasan kuat mengenai sikapnya menggandeng tokoh NU itu sebagai pendampingnya di perhelatan 5 tahunan ini. Dani Pomanto mengungkapkan beberapa faktor dan alasan yang melatar belakangi sehingga jatuh cinta menggait Ketua DPW PKB Sulsel dan anggota DPRD Sulsel itu. Alasan saya memilih Pak Azhar. Pertama, Pak Azhar bawa partai besar. PKB kan masuk 4 besar. Kedua, PKB itu punya kebangkitan bangsa betul-betul bangkit di Sulawesi Selatan. Baik di kota Makassar dan Sulsel, serta nasional. Kata Dani Pomanto. Selasa, 6/8. Dani Pomanto mencontohkan, pada Pileg 2024 PKB di kota Makassar berhasil meningkatkan perolehan kursi dari 1 menjadi 5 kursi. Kemudian di DPRD Provinsi, PKB mampu pertahankan 8 kursi dan meraih unsur pimpinan, wakil ketua DPRD, pada Pileg tanggal 14 Februari lalu. Bagi saya, ini kan luar biasa sekali. Kemudian anak muda semua yang akan bergerak, itu kan tidak lepas dari Pak Azhar, kata Wali Kota Makassar, 2 periode itu. Selanjutnya diungkapkan Dani Pomanto. Azhar dengan PKB-nya memiliki jaringan desa dan Nahdlatul Ulama NU ormas Islam terbesar di Indonesia. Serta Azhar dianggap mewakili secara geopolitik wilayah utara. Tentu, PKB punya jaringan di pedesaan. Kemudian jaringan NU. Abis itu Ajat Tapareng, basis Azhar. Ajat Tapareng kan utara. Jadi 4 itu kapasitas beliau, ucapnya. Diketahui, Dani Azhar disokong oleh 3 partai politik. Pertama, PDIP, kedua PPP dan ketiga PKB. Kini Dani Azhar masih menunggu rekomendasi B1 KWK PDIP dan PPP. Dani Pomanto dan wakilnya Azhar Arsyad telah menyampaikan bahwa pasangan dengan sebutan, dia, yang bertaglin, Save Sulsel. Lebih jauh, Dani Pomanto menjelaskan tagline Save Sulsel. Dia mengakui slogan itu adalah suatu pilihan yang tepat untuk menyelamatkan kondisi Sulsel, baik dari perekonomian, infrastruktur pembangunan serta keuangan daerah. Artinya menuju Sulsel bangkit, bukan bangkrut. Save Sulsel. Artinya pilihannya mau selamatkan diri sendiri dengan kepentingan diri sendiri atau selamatkan kepentingan banyak orang atau anaknya kita di masa depan. Jelas Dani. Buktinya dengan bangkrutnya Sulsel itu banyak sekali akibatnya. Infrastruktur jadi rusak. Coba lihat jalan-jalanan. Ada jalan yang baik tidak di provinsi, jalan poros dan lainnya. Belum lagi utang bertumpukan luar biasa. Tambah Dani. Sebagai wali kota, Dani mengajak masyarakat untuk melihat kondisi tersebut. Apalagi kepemimpinan tahun lalu di Pemprov Sulsel membuat aturan bertentangan dengan adat istiadat serta budaya dan warisan leluhur. Menurutnya, orang tidak sadar dengan begitu. Tidak ada bisa intervensi pemerintah karena belanjanya tidak ada. Kita bangun kebersamaan. Dengan kekuatan adat istiadat, tradisi budaya begitu kuat. Masa mau dihilangkan dengan paham yang belum tentu benar. Jadi artinya harus diselamatkan budaya kita, sebutnya. Kita ini berkesenian. Musik apa? Festival. Masa itu mau dikasih berhenti? Lanjutannya, Dani menambahkan, di Sulsel memiliki banyak potensi. Ini yang bahaya sekali jika dikuasai oleh oligarki di Sulawesi Selatan. Ia menilai Sulawesi Selatan itu milik semua orang. Maka dari itu, ia berharap jangan membangun Sulsel ini miring ke kiri atau ke kanan saja. Yang lain dikasih ratusan miliar. Yang satu cuma 1 digit. Yang satu 3 digit. Itu tidak adil. Jadi keadilan di Sulsel harus. Apalagi di bagian utara itu. Toraja, Luwu, tidak terlalu diperhatikan. Jadi kalau kita tidak menyelamatkan utang saja, maka jangan harap bisa bangun Sulsel. Jangan harap rakyatnya sejahtera, tuturnya. Kalau kita biarkan ini budaya mati, jangan harap ada kebanggaan di Sulsel. Kalau kita bayarkan, kita tidak bisa berkesenian. Jangan harap ini orang datangi di Sulsel. Kalau misalnya oligarki yang kuasa,
Jangan harap kau diperhatikan, tukasnya. Diketahui, selama kepemimpinan Sudirman Sulaiman banyak utang. Bahkan mantan Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin mengklaim Pemprov Sulsel bangkrut setelah mengalami defisit APBD senilai 1,5 triliun rupiah selepas kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman ASS. Bahtiar mengatakan defisit ini terjadi karena perencanaan keuangan yang keliru. Berarti perencanaan keliru bertahun-tahun kan? Program lama itu perencanaan di langit. Uangnya tidak ada. Jadi defisit, itu artinya tidak sesuai apa yang diomongin, ujar Bahtiar. Setelah menyampaikan pidato pengantar nota keuangan APBD 2024 di gedung DPRD Sulsel dilansir Detik Sulsel. Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2023 lalu. Yadi, B.